Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan membahas mengenai Syiah. Pada tema kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol, bincang-bincang apakah Habib Hussein Ja'far Hadar itu terindikasi Syiah, ya, apakah dia terindikasi Syiah atau tidak, ya, karena baru-baru ini ya masih anget-angetnya memang Habib Ja'far Hadar ini itu ya bahasanya kayak digemari sama milenial, ya, anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ini diajak untuk sesat, ya, walaupun temanya pemuda tersesat, ya kasihan kan. Apalagi anak-anak muda ini kan generasi penerus Islam, generasi pengganti kita ketika kita sudah tua kelak, maka harus dibentengi dengan akidah yang benar, bukan akidahnya orang-orang Syiah yang sesat dan menyesatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya tentang pendapatnya mengenai Habib Hussein Ja'far Hadar ini, itu apakah Syiah atau tidak, maka kita akan menilik, ya, sejarah ke belakang, mulai dari keluarganya, mulai dari ayahnya, lalu juga kita coba cari bagaimana pendidikannya, ya, kita coba cari juga lingkungan kehidupannya, sampai ya jejak digitalnya itu kita bisa lihat, bisa cari-cari, kita bisa search, bisa ya nyari nyekrol di Facebook juga, kita bisa nyekrol demikian. Ketika kami coba untuk scroll di Facebook, ya, karena memang kalau di Chrome atau di Google itu sulit banget nyarinya, itu sulit banget. Habib Ja'far Hadar itu yang keluar itu enggak enggak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan, ya. Maka kami alhamdulillah Allah takdirkan, Allah mudahkan untuk diberi pengetahuan dari Facebook. Di Facebook udah ada ya jejak digitalnya yang sudah di screenshot, ya, melalui akun Twitternya, dan katanya Twitternya sudah dihapus, ya, dan akun Twitternya masih ada, maksudnya masih ada di sini dari Facebook jejak digitalnya. Dia pernah bilang, ya, di akun Twitternya, yaitu ungkapan, mari dengungkan sabda Al-Husain, syair Karbala dan narasi Asyura, ya. Ini kalau orang awam, anak-anak muda yang mau hijrah, yang mau berbuat baik, itu bahaya juga kalau misalnya nggak tahu ini nih, Al-Husain, syair Karbala dan narasi Asyura, ya. Coba kita bahas satu persatu. Yang mendengungkan, mengagung-agungkan sangat kepada yang mulia Al-Husain, ya, yaitu anak dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Agung-agungkan banget, mengkultuskan, padahal pintu kesyirikan, pintu kesesatan itu sewaktu umatnya Nabi Nuh itu karena mengkultuskan sampai menuhankan orang-orang yang soleh, ya, sampai dibikinkan gambar, dibikinkan patung, lalu disembah-sembah. Itu gara-gara salah satunya penyebabnya adalah mereka mengkultuskan orang-orang yang soleh,
Nah ini nih Syiah nih nggak jauh beda gitu loh. Loh kok nih Habib malah dia dengungkan sabda Al Husain, maksudnya apa? Yang sering kita dengar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kita dengar istilah sabda Al Husain. Sabda itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu baca di kitab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan itu. Ya. Diagung-agungkan, dikultuskan, ya, disembah-sembah. Padahal di sini ada Hasan juga ada, anak Nabi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang dijadikan mengkultuskan sekali itu Al Husainnya itu. Ada apa ini? Ya, bahaya, mengkultuskan itu juga bahaya. Nah, nanti kita bahasnya agak lama kayaknya. Langsung syair Karbala. Bayangkan saudaraku, Karbala itu sesuai datanya bahwa Karbala itu adalah sebuah tempat yang diyakini tempat sucinya mereka. Bahkan ada kayak Ka'bah, bangunan Ka'bah ya, kayak menyerupai Ka'bah seperti itu. Dan mereka itu ya sampai ya seperti orang-orang yang sedang tawaf, yang sedang beribadah di Ka'bahnya Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Jadi kiblatnya orang-orang Syiah itu sudah beda dengan kita umat Islam. Kiblatnya itu ke Karbala, ke Iran, bukan ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ini sudah menjadi penyelewengan yang sangat luar biasa ya. Maka sabda Nabi SAW, man sholla sholatana wastaqbal kiblatana, ya, yang kalau sholatnya sama dengan sholat kita, kiblatnya sama dengan kiblat kita ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke Ka'bahnya yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, maka itu adalah saudara kita. Kalau berbeda kiblatnya, maka itu sudah bukan saudara kita, saudaraku. Itu bukan Islam. Maka ada kan yang selalu kita gelorakan dan terus kita upayakan gelorakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Ya, Syiah itu bukan Islam. Nah, Karbala itu sampai ada tanah Karbala. Jadi kalau orang Syiah mau sholat itu dia ngasih tanah Karbala ya, tanah yang udah kayak dikeraskan seperti itu, langsung tempat sujudnya itu dikasih itu gitu. Ini bahaya ya, karena melencengkan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Lalu narasi Asyura kata dia ya, Asyura, bayangin Asyura itu melukakan diri sendiri loh. Ini kalau 10 Asyura ya, bertepatan pada bulan 10 Asyuranya mereka, tanggal 10 Asyuranya mereka, itu mereka tuh melukai diri mereka ya, melukai dengan pisau, dengan golok ya. Mereka melukai diri mereka, kepala mereka dibacok-bacoki hari Asyuranya ya, keluarlah darah-darahnya kan. Ngeri banget saudara, ngeri banget ya. Kita nggak boleh menzalimi diri kita gitu kan, nggak boleh kita menzalimi orang lain juga nggak boleh. Ini anak kecil jadi diajarin mukul-mukul supaya ya, meratapi. Kita nggak boleh kok meratapi. Rasulullah SAW telah bersabda bahwasannya kita tuh dilarang untuk meratapi mayit. Bayang ini, wah, meratapi bentuk dari kesedihan, nggak boleh kayak gitu. Udah jelas-jelas ini keluar dari Islam, jelas-jelas ini menyimpang luar biasa ya. Ini ungkapan yang pertama di akun Twitternya dia, dan katanya sudah dengar dari ya, teman-teman udah dihapus. Lalu ya jejak digital juga di Twitter, ia berkata, adakah jaminan yang lebih pasti di akhirat nanti selain jaminan dari Imam Ali bahwa apa nih, takkan pelitanya takkan berjarak ya. Jadi ini diagungin banget gitu loh. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu diagungkan sekali.
Tapi dengan dua sahabat sebelumnya yang menjadi khilafah Rasyidin, ya, khilafatul Rasyidin itu dijelek-jelekkan sekali, dihina-hina. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu mereka, ya Allah, mereka hina-hina. Sampai bilang, ya, keduanya itu di neraka. Ya, ngeri banget gitu loh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu menyukai, mencintai seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, radhiyallahu anhum. Kita mencintai, Allah pun ridho dengan mereka. Dan Syiah ini membenci hampir hampir kebanyakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci oleh orang-orang Syiah. Ini, ya. Jadi ungkapan-ungkapan semacam ini bisa dikatakan ungkapan-ungkapan yang kalau secara ya ininya ya kayak simpatisan berat lah, seperti itu. Kan bisa dikatakan seperti itu, ya. Karena kita juga belum dengar kan kalau dia jadi orang Syiah, saya Syiah gitu. Karena memang di akidah Syiah pun itu ada namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan kesyiahannya. Tapi kita lihat dari jejak digital yang sudah beredar di mana-mana ini kita nggak bisa menutup mata kalau memang kayak disinyalir nih ada aroma Syiah, ya, aroma tembelek, aroma telek gitu kan, pasti kecium gitu loh. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba bentengi saudara-saudara kita, anak-anak muda khususnya, untuk bagaimana melihat Husain Ja'far Hadar ini adalah pribadi yang dengan ungkapannya, dengan tulisannya ini mencerminkan kalau dia itu memang ya setidaknya suka dengan ya orang-orang Syiah, dengan Syiah itu sendiri, ya, dengan mengagungkan sabda Al-Husain, Syairah Kabbalah, narasi Asyura. Itu kan ritual-ritual orang-orang Syiah kok malah mengajak kan. Kadang orang yang mengajak itu udah nggak cuman simpatisan loh, emang udah jadi pengikut gitu loh. Biasanya seperti itu, terkadang seperti itu, ya. Misalnya dia nih cinta dengan Rasulullah, maka dia akan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan Allah, ia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ungkapan-ungkapannya itu akan memberikan gambaran kalau kemana arah cintanya. Makanya status, ya, ini kan termasuk status di Twitter, ya, status atau apapun yang itu, ya, bentuknya apapun, dia ngomong apapun, itu akan mengungkapkan isi hatinya kan. Itu ternyata dia itu seperti itu juga bisa dikategorikan seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan kita terhindar dari akidah yang sesat ini. Nah, ini kayak gurita, ya, Syiah, PKI itu seperti gurita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, untuk kita sama-sama menjaga anak keluarga kita dari bahayanya api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.